Cerita ini mengisahkan seorang penjual nasi goreng di Jakarta Barat yang mendadak kaya raya. Warungnya selalu ramai, padahal rasanya biasa-biasa aja. Orang-orang mulai curiga setelah muncul kejadian aneh di sekitar warungnya. Dari pelanggan yang tiba-tiba jatuh sakit, sampai suara-suara menyeramkan yang sering terdengar di malam hari. Perlahan, rahasia pesugihan pun terkuak, membawa teror bagi siapa saja yang pernah makan di warung itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di sebuah jalan kecil di daerah Jakarta Barat, ada satu warung nasi goreng sederhana yang jadi buah bibir warga sekitar. Gerobaknya warna biru, catnya udah agak pudar, lampu bohlam kuning temaram tergantung di atas, dan di sampingnya ada meja panjang dengan kursi plastik merah biru yang sebagian kakinya udah pincang. Malam-malam, asap wajan mengepul, bercampur dengan aroma kecap dan bawang putih yang bikin siapapun yang lewat langsung nengok. Tapi anehnya, meskipun warung itu nggak istimewa, justru selalu penuh. Orang-orang sampai rela antre panjang, bahkan sampai larut malam. Padahal kalau dipikir-pikir, di sekitar jalan itu banyak juga penjual nasi goreng lain. Ada yang gerobaknya lebih bersih, ada yang rasanya bahkan lebih enak, tapi nggak ada yang bisa ngalahin ramainya warung Pak Darto. Kadang, orang heran, kalau ditanya kenapa beli di situ, jawabannya suka absurd. Ada yang bilang, entah ya, rasanya kok nagih aja meskipun hambar. Ada juga yang bilang, pokoknya kalau nggak makan di situ rasanya kayak ada yang kurang. Warung itu mulai buka jam 7 malam. Suara spatula beradu dengan wajan jadi musik. Malam khas di jalan itu. Tak-tek terdengar berulang-ulang, kayak irama yang nggak pernah berhenti. Anak-anak muda nongkrong, bapek-bopak pulang kerja mampir, sampai ibu-ibu kadang rela antre demi bungkus nasi goreng Pak Darto. Setiap malam suasananya sama, ramai, penuh orang, dan selalu ada yang datang silih berganti. Tapi kalau diperhatiin lebih jeli, ada hal-hal kecil yang bikin merinding. Misalnya, meskipun antrean panjang, Pak Darto nggak pernah kelihatan capek. Tangannya gesit banget, kayak mesin, nggak pernah berhenti ngaduk nasi goreng. Padahal dia cuma kerja sendirian. Badannya kurus, kulitnya agak pucat, dan matanya selalu merah kayak orang kurang tidur. Senyumnya tipis, jarang ngobrol panjang sama pembeli. Paling cuma bilang, mau apa? Pedes. Berapa? Habis itu lanjut lagi masak tanpa basa-basi. Beberapa warga pernah komentar, katanya nasi goreng Pak Darto tuh rasanya biasa aja. Malah kadang cenderung hambar, bumbu-bumbunya nggak nendang kayak nasi goreng abang-abang lain. Tapi anehnya, pelanggan justru balik lagi. Bahkan ada yang hampir tiap malam makan di situ. Seakan-akan gak bisa lepas loh. Masak nasi goreng gitu aja kok bisa bikin kecanduan. Celetuk Bu Yanti, pemilik warung kopi di seberang jalan. Dia sering lihat langsung ramainya pembeli di warung itu. Makin lama, gosip mulai muncul. Ada yang bilang Pak Darto pakai penglaris. Ada juga yang bilang dia punya cara khusus biar dagangannya laris manis. Tapi gosip paling serem datang dari orang yang pernah kerja bantuin di warung itu. Katanya, setiap tengah malam, setelah pembeli sepi, Pak Darto selalu ngelakuin ritual aneh di dekat gerobaknya. Dia nyiram wajan dengan cairan merah kayak darah, sambil komat kamit nggak jelas. Besoknya, warung itu pasti makin ramai lagi. Ritual itu sebenarnya nggak ada yang lihat langsung selain mantan pekerjanya. Tapi entah kenapa, cerita itu cepat menyebar, dan warga jadi makin penasaran. Masalahnya, meskipun gosipnya serem, orang-orang tetap aja datang beli. Kayak ada sesuatu yang narik mereka buat datang. Roni, salah satu anak muda yang sering nongkrong di situ, awalnya juga nggak percaya. Dia pikir semua itu cuma gosip orang iri. Tapi suatu malam dia coba datang lebih malam dari biasanya, sekitar jam 11:30. Anehnya, warung itu masih ramai. Padahal biasanya jam segitu warung lain udah pada gulung tikar. Dia lihat pelanggan masih datang, duduk sambil lahap makan, tapi wajah mereka kelihatan pucat, kayak nggak sadar sama sekitarnya. Roni merinding, tapi tetap aja ikut antre. Pas nasi gorengnya sampai, dia coba makan. Rasanya memang hambar. Tapi ada sesuatu yang bikin lidahnya pengen terus ngunyah. Bukannya kenyang, dia malah makin lapar. Kayak nasi goreng itu nggak pernah cukup. Untungnya Roni buru-buru berhenti makan. Kalau nggak mungkin dia juga ketagihan kayak pelanggan lain. Seiring waktu, makin banyak hal aneh yang dirasain warga sekitar. Pernah ada orang yang lagi lewat depan warung. Kebetulan nggak beli, tapi tiba-tiba perutnya mual hebat sampai muntah-muntah. Ada juga yang bilang, kalau jalan sendirian tengah malam dekat situ, suka dengar suara bisikan samar, makan, padahal warungnya udah tutup. Bu Yanti,
pemilik warung kopi, jadi salah satu orang yang paling resah. Dia sering perhatiin gerobak itu dari jauh. Katanya, lampu bohlam kuning di warung nasi goreng Pak Darto kadang kedip-kedip sendiri kayak mau mati. Tapi anehnya, meskipun mati sebentar, suasana sekitar warung tetap terang, seolah ada cahaya lain yang nyorot. Pernah suatu malam, dia lihat jelas bayangan hitam tinggi besar berdiri di belakang Pak Darto. Bentuknya kayak manusia, tapi kepalanya nggak wajar, mirip hewan. Begitu Bu Yanti kedip, bayangan itu hilang. Cerita-cerita aneh itu bikin warga semakin yakin kalau ada sesuatu di balik kesuksesan warung itu. Tapi rasa penasaran orang-orang malah bikin mereka makin sering datang. Kayak ada magnet yang narik mereka buat nyoba, meskipun tahu ada resiko. Seakan-akan, sekali pernah makan di sana, susah buat berhenti. Ada juga pelanggan yang cerita kalau setiap kali makan di situ, mereka suka mimpi aneh malamnya. Mimpi ketemu orang asing berwajah gelap, atau mimpi makan di tempat yang gelap gulita. Cuma diterangi cahaya merah samar. Dalam mimpi itu, mereka nggak bisa berhenti makan. Mulut mereka terus mengunyah meskipun perut udah penuh. Paginya, mereka bangun dengan badan lemes, kayak habis lari maraton. Pak RT setempat bahkan pernah coba datang langsung buat ngobrol sama Pak Darto, tapi jawabannya selalu singkat-singkat. Biasa aja Pak, namanya juga rejeki. Orang suka ya. Alhamdulillah, ucapannya tenang, tapi tatapan matanya bikin merinding. Seakan ada sesuatu yang disembunyikan. Meski begitu, sampai bab ini, warga belum punya bukti nyata. Semua masih sebatas firasat, gosip, dan pengalaman aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Tapi satu hal yang jelas, warung nasi goreng Pak Darto memang bukan warung biasa. Ada misteri besar yang bikin orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada di balik gerobak biru itu? Dan malam-malam berikutnya, pertanyaan itu mulai terjawab dengan kejadian-kejadian yang lebih menyeramkan. Bikin warga nggak bisa lagi menganggapnya cuma kebetulan. Malam itu jalanan di Jakarta Barat masih ramai dengan suara motor lalu lalang. Jam dinding di warung kopi seberang menunjukkan pukul 11 lewat sedikit, tapi warung nasi goreng Pak Darto belum juga sepi. Lampu bohlam kuning yang tergantung di atas gerobak terus berkelip, kadang redup, kadang terang lagi, membuat suasana di sekitar warung terasa aneh. Roni, pemuda berusia 20 tahunan yang baru pulang nongkrong sama temannya, tiba-tiba kepikiran buat mampir. Dia udah lama penasaran dengan warung itu karena banyak temannya yang cerita kalau rasanya biasa aja. Tapi entah kenapa bikin ketagihan. Roni parkir motornya di pinggir jalan, lalu jalan pelan ke arah warung. Dari jauh dia udah bisa lihat antrian yang cukup panjang. Padahal jam segini biasanya orang udah pada bubar pulang. Tapi di warung itu malah masih rame. Orang-orang duduk di kursi plastik merah dan biru. Ada yang sambil ngobrol, ada yang diam aja tapi lahap banget makan. Suara spatula beradu dengan wajan terdengar nyaring. Tak tek berulang-ulang kayak musik malam yang gak pernah berhenti. Awalnya Roni biasa aja, masih semangat mau coba. Dia ikut antre sambil main HP, nunggu giliran. Tapi pas dia nengok ke arah pojok warung, pandangannya langsung terpaku. Ada sesuatu yang berdiri di sana. Sosok hitam besar, tinggi menjulang, kepalanya hampir nyentuh atap terpal gerobak. Pendek, samar, kayak bayangan manusia, tapi matanya merah menyala terang, kontras dengan kegelapan sekitarnya. Roni spontan nahan napas, jantungnya berdetak cepat. Dia sempat lihat kanan kiri, berharap ada orang lain yang juga sadar, tapi ternyata nggak ada. Semua orang tetap tenang, ngobrol, ketawa, makan, atau main HP seolah-olah sosok itu cuma bisa dilihat olehnya. Roni coba alihin pandangan, tapi rasa penasaran bikin dia lirik lagi. Sosok itu masih di sana, berdiri tegak, nggak bergerak, tapi matanya menatap lurus ke arahnya. Seakan-akan tahu kalau Roni sadar keberadaannya. Bulu kuduk Roni meremang. Suasana di sekeliling yang tadinya ramai mendadak terasa sunyi. Suara motor, suara orang ngobrol, bahkan suara wajan tiba-tiba hilang sesaat di telinganya. Yang terdengar cuma detak jantungnya sendiri yang makin kencang. Nasi gorengnya bungkus ya mas? Suara Pak Darto bikin Roni sedikit tersadar. Dia buru-buru jawab, iya, bungkus aja bang. Tangannya agak gemetar waktu ngasih uang. Pak Darto seperti biasa nggak banyak ngomong, cuma senyum tipis dengan mata merahnya yang sayu. Roni entah karena tatapan itu, atau karena sosok hitam di pojok warung yang masih aja menatapnya tanpa berkedip. Setelah beberapa menit, bungkus nasi gorengnya jadi. Roni langsung ambil, pamit buru-buru, dan jalan cepat ke arah motornya. Tapi pas dia lewat dekat pojok warung, udara di sekitarnya tiba-tiba jadi dingin banget. Kayak ada AC besar yang nyala tepat di depannya. Bau anyir samar juga tercium, bikin perutnya mual. Dia nggak berani nengok, tapi dari sudut matanya, dia yakin sosok itu masih berdiri di sana, memandanginya pergi.
Roni buru-buru naik motor dan tancap gas. Angin malam yang biasanya segar malah terasa menusuk kulit, bikin bulu kuduknya makin berdiri. Perjalanan pulang jadi terasa lama. Jalanan yang biasanya ramai jadi tampak lebih lengang dari biasanya. Beberapa kali dia nengok kaca spion. Rasanya kayak ada yang ngikutin dari belakang. Tapi setiap dia berhenti sebentar, gak ada siapa-siapa. Begitu sampai rumah, dia langsung masuk kamar tanpa banyak bicara sama orang tuanya. Nasi goreng bungkus itu masih dia pegang erat. Perasaannya campur aduk antara takut, penasaran, dan lapar. Akhirnya dia taruh bungkus itu di meja, lalu duduk lama sambil menenangkan diri. Setelah cukup tenang, dia coba buka bungkusnya. Begitu kertas nasi terbuka, aroma yang keluar bikin dia hampir muntah. Bukan aroma sedap nasi goreng pada umumnya, tapi bau anyir yang menusuk hidung. Persis kayak bau darah segar bercampur amis besi. Roni nutup hidung, tapi rasa penasaran bikin dia tetap lihat isi nasi goreng itu. Penampilannya sih biasa aja. Nasi coklat kecap dengan potongan ayam dan telur orak-arik. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, ada beberapa butir nasi yang warnanya lebih gelap, kayak bercampur dengan cairan merah. Roni merinding. Dia coba ambil sedikit dengan sendok, mendekat ke hidung. Bau anyir makin kuat. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah ada bisikan halus di telinganya. Samar tapi jelas. Makan. Suaranya berat, dingin, dan bikin bulu kuduknya makin tegak. Roni langsung lempar sendok itu, mundur beberapa langkah dari meja. Dia tarik napas dalam-dalam, berusaha berpikir logis. Mungkin perasaan gue aja. Mungkin minyaknya basi, atau ayamnya nggak fresh. Tapi hatinya nggak bisa bohong. Ada rasa takut yang susah dijelaskan. Diambil bungkus itu, mau dibuang ke tempat sampah di luar. Begitu keluar rumah, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu jalan redup, suara anjing menggonggong terdengar dari kejauhan. Dia jalan cepat ke arah tong sampah. Tapi tiba-tiba langkahnya berhenti. Dari ujung jalan, dia lihat sosok bayangan besar berdiri. Persis sama kayak yang dilihatnya di warung tadi. Tinggi, hitam, matanya merah menyala. Sosok itu nggak bergerak, cuma berdiri menatap lurus ke arahnya. Roni panik, buru-buru lempar bungkus nasi goreng itu ke tong sampah, lalu lari balik ke rumah sambil ngos-ngosan. Begitu pintu rumah ditutup, dia bersandar di dinding, keringat dingin bercucuran meskipun udara lagi dingin banget. Dari dalam rumah, dia masih bisa rasain tatapan sosok itu, seakan-akan masih ada di luar, menunggu. Malam itu Roni nggak bisa tidur. Setiap kali merem, bayangan sosok hitam dengan mata merah itu muncul jelas di kepalanya. Dan lebih parahnya lagi, hidungnya seolah masih mencium bau anyir nasi goreng tadi. Menjelang subuh, Roni baru bisa tidur sebentar, tapi tidurnya nggak tenang. Dalam mimpinya, dia duduk di kursi plastik biru, persis di warung Pak Darto. Di depannya ada sepiring nasi goreng, yang suasana sekitar gelap gulita, cuma ada cahaya merah samar dari belakang. Dia coba nolak buat makan, tapi tangannya bergerak sendiri, menyuap nasi itu ke mulut. Rasanya pahit, amis, dan lengket di lidah. Semakin dia nolak, semakin cepat tangannya bergerak, sampai akhirnya dia lihat jelas. Butiran nasi itu berubah jadi belatung putih yang masih bergerak. Roni terbangun dengan teriakan, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Dadanya sesak, napasnya memburu. Dia lihat jam di HP, baru jam 5 pagi. Seisi rumah masih tidur, tapi telinganya menangkap suara samar dari luar jendela. Suara spatula beradu dengan wajan. Tak, tek, tek. Padahal warung nasi goreng itu jelas-jelas baru buka malam hari. Roni nggak berani ngintip keluar jendela. Dia cuma duduk di pojok kamar, memeluk lutut sambil berharap suara itu segera hilang. Hatinya yakin, apapun yang dilihat malam tadi bukan sekadar halusinasi. Ada sesuatu yang jahat bersembunyi di balik warung nasi goreng itu. Dan entah kenapa, sekarang seolah mengikuti dirinya sampai ke rumah. Beberapa hari setelah kejadian yang dialami Roni, kabar aneh mulai beredar di lingkungan. Sakit. Orang-orang ngomongin kalau ada beberapa pelanggan setia warung nasi goreng Pak Darto yang tiba-tiba jatuh sakit. Bukan sakit biasa, bukan batuk pilek atau masuk angin. Tapi sakitnya aneh. Badan mereka tiba-tiba lemes, kayak nggak punya tenaga. Wajah pucat pasi, dan mata mereka cekung ke dalam, kayak orang yang nggak tidur berminggu-minggu. Yang bikin lebih janggal lagi, dokter yang diperiksa pun geling-geling kepala karena nggak nemuin penyebab pastinya. Awalnya 1-2 orang aja yang kena, tapi makin lama makin banyak. Sebut saja ada Bang Wawan, sopir angkot yang hampir tiap malam mampir makan nasi goreng di warung itu. Orangnya dulu sehat, badannya berisi, semangat banget kalau ngobrol. Tapi sejak seminggu terakhir, dia mendadak nggak bisa narik angkot lagi. Badannya lemes, jalan pun kayak orang yang baru sembuh dari sakit parah. Kulitnya pucat kekuningan,
matanya dalam, dan kalau ditanya kenapa bisa begitu, jawabannya cuma singkat. Entah, badan gue berat banget, nggak ada tenaga. Ada juga kisah Bu Narti, ibu rumah tangga yang sering beli nasi goreng buat anak-anaknya. Katanya, 2 hari setelah makan di sana, dia tiba-tiba nggak bisa bangun dari tempat tidur. Tubuhnya kayak ditindih beban berat, sampai suaminya harus bantuin buat duduk. Dokter udah datang ke rumahnya, periksa tekanan darah, periksa jantung, semua normal. Nggak ada tanda-tanda penyakit serius. Tapi Bu Narti tetap nggak bisa gerak banyak. Kayak ada energi yang disedot habis-habisan dari tubuhnya warga sekitar. Mulai panik. Obrolan di warung kopi seberang jalan jadi semakin ramai. Orang-orang bisik-bisik sambil melirik ke arah gerobak biru yang masih aja ramai setiap malam. Lo denger nggak si Wawan katanya tumbang abis makan nasi goreng itu? Iya, gue juga denger. Si Narti juga sakit. Padahal kemarin masih seger-seger aja. Jangan-jangan ada hubungannya ya sama nasi gorengnya. Awalnya masih pada ragu. Masa iya nasi goreng bisa bikin orang sakit kayak gitu? Tapi makin lama, makin banyak yang ngaku ngalamin hal sama. Ada pemuda yang cerita kalau habis makan di situ, tidurnya nggak pernah nyenyak. Setiap malam mimpi buruk. Mimpi sama. Duduk di warung itu sendirian, makan nasi goreng tanpa henti, mulutnya terus mengunyah meskipun dia udah nggak mau. Kalau bangun, tubuhnya capek luar biasa. Kayak habis kerja berat seharian. Roni yang sempat ngalamin sendiri nasi goreng bau anyir, itu makin yakin kalau semua gosip tentang warung Pak Darto bukan isapan jempol. Dia nggak berani cerita terang-terangan. Takut orang-orang nganggep dia ngarang. Tapi setiap kali dengar kabar ada pelanggan sakit, hatinya langsung nyut-nyutan. Seakan-akan dia tahu apa penyebabnya. Yang bikin makin merinding, beberapa orang sakit itu bilang hal aneh sebelum kondisi mereka makin parah. Bang Wawan pernah bilang ke istrinya, "Aku sering mimpi ada yang duduk di samping aku pas makan di warung itu. Tinggi, hitam, matanya merah. Dia maksa aku makan terus, makan terus. Setelah itu, tubuhnya makin lemes, dan setiap malam, dia terbangun dengan peluh dingin." Ada juga cerita dari anak Bu Narti. Katanya, ibunya sering ngoceh nggak jelas waktu tidur. Makan, makan, katanya berulang-ulang. Sampai suatu malam, anaknya kaget karena lihat ibunya duduk di tepi ranjang. Matanya melotot kosong, sambil gerakin tangannya kayak lagi nyendok nasi goreng ke mulut. Padahal jealous nggak ada makanan di depannya. Setelah sadar, Bu Narti nggak inget apa-apa. Warga makin curiga. Apalagi ada satu kejadian yang bikin geger. Seorang mahasiswa bernama Joko, yang kos di daerah situ, ditemukan pingsan di kamar kosnya. Temannya panik karena Joko nggak bangun-bangun, lalu dipanggilin warga buat bantu. Setelah dibawa ke puskesmas, Joko siuman, tapi kondisinya aneh. Matanya kosong, suaranya lirih banget. Dia cuma bisa bilang, "Jangan makan di sana. Jangan makan di sana." Berkali-kali sebelum akhirnya lemas lagi, cerita-cerita itu bikin bulu kuduk warga berdiri. Tapi yang bikin tambah bingung, meskipun banyak orang sakit, warung Pak Darto justru makin ramai. Seolah-olah kabar itu nggak bikin orang kapok, malah makin banyak yang penasaran. Orang-orang dari luar daerah datang, jauh-jauh cuma buat nyobain. Ada yang bilang, itu mah kebetulan, namanya juga sakit. Bisa aja karena capek atau kurang tidur. Tapi ada juga yang ngotot percaya kalau semua ini ada hubungannya sama pesugihan Bu Yanti, yang dari dulu udah curiga sama warung itu. Makin yakin kalau ada yang gak beres. Dia sering lihat keanehan tiap malam. Kadang pas lampu warung redup, dia lihat bayangan aneh duduk di kursi kosong. Bentuknya gelap, tapi jelas-jelas bukan manusia. Pernah sekali dia lihat kursi plastik itu goyang sendiri, padahal gak ada angin kencang. Suatu malam, Bu Yanti coba perhatiin lebih lama dari balik warung kopinya. Dia lihat pelanggan makan dengan lahap, tapi wajah mereka aneh, pucat, matanya sayu, kayak orang kesurupan. Bahkan ada satu bapak yang mulutnya belepotan kecap, tapi nggak berhenti ngunyah, kayak dikendalikan sesuatu. Bu Yanti nggak berani cerita ke banyak orang, takut dianggap halu. Tapi dalam hati, dia yakin nasi goreng itu bukan makanan biasa. Sementara itu, Roni masih dihantui rasa takutnya sendiri. Malam-malam, dia sering mimpi buruk tentang nasi goreng yang berubah jadi belatung. Kadang dia kebangun tengah malam karena mencium bau anyir, padahal jelas-jelas dia nggak ada makanan di kamar. Pernah suatu kali dia coba cerita ke temannya, tapi temannya malah bilang, "Lo enggigo kali. Ron, nasi goreng kok bau darah. Lo aja yang kebanyakan nonton film horor." Roni cuma bisa diam. Dia tahu apa yang dilihatnya nyata hari demi hari. Jumlah orang sakit makin banyak. Sampai akhirnya, beberapa warga nekat datang ke rumah Pak RT buat musyawarah. Mereka cerita tentang keanehan yang terjadi, tentang pelenggen-pelenggen yang tiba-tiba sakit setelah makan nasi goreng itu. Ada yang usul buat laporin ke polisi, ada
Juga yang bilang lebih baik panggil ustadz atau kiai, biar dicek secara spiritual. Tapi masalahnya, nggak ada bukti kuat. Semua cuma berdasarkan firasat, gosip, dan kejadian yang sulit dijelaskan. Pak RT sendiri bingung. Dia sempat coba ngobrol lagi dengan Pak Darto beberapa malam sebelumnya. Nanya soal ramainya warung, tapi jawabannya tetap sama. Rezeki orang beda-beda, Pak RT. Jangan suuzon lah. Orang suka, ya alhamdulillah. Jawaban itu terdengar wajar. Tapi tatapan matanya tetap bikin orang gak nyaman. Malam berikutnya, ada kejadian lain yang bikin warga makin resah. Seorang pembeli bernama Anton tiba-tiba jatuh pingsan di warung setelah habis makan setengah piring nasi goreng. Orang-orang panik, langsung bawa dia ke klinik terdekat. Untungnya Anton siuman. Tapi begitu bangun, kata-kata pertamanya bikin semua orang merinding. Dengan suara parau dia bilang, di nasi goreng itu ada darah. Ada darah, lalu Daya histeris sampai harus ditenangkan perawat. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang makin yakin ada yang gak beres. Tapi tetap aja, anehnya, warung itu nggak pernah sepi, malah makin malam, makin rame. Kayak ada sesuatu yang maksa orang buat datang, meskipun mereka tahu risikonya. Warga mulai takut keluar malam. Anak-anak dilarang jajan sembarangan, tapi tetap aja, suara spatula beradu wajan setiap malam terdengar jelas di jalan itu. Jadi pengingat kalau ada rahasia gelap yang sedang bekerja di balik nasi goreng sederhana itu, dan perlahan, semakin banyak orang sakit. Semakin jelas kalau warung itu bukan cuma sekadar warung. Ada sesuatu yang lebih jahat sedang bersembunyi di balik asap wajan dan aroma kecapnya. Sesuatu yang haus tumbal. Dan pelanggan-pelanggan yang sakit itu mungkin baru permulaan. Sejak kabar soal pelanggan Pak Darto yang tiba-tiba sakit menyebar, suasana sekitar warung nasi goreng itu mulai berubah. Orang-orang jadi waspada. Meski masih banyak yang tetap antre beli nasi gorengnya, sebagian warga sekitar justru memilih jaga jarak. Mereka nggak mau berurusan dengan hal-hal aneh. Tapi masalahnya, warung itu letaknya pas di pinggir jalan utama yang dilewati warga tiap malam. Jadi, meskipun mereka nggak beli, tetap aja kena suasana mencekamnya. Mulai malam-malam berikutnya, gang kecil di sekitar warung itu terasa nggak wajar. Orang-orang sering kebangun tengah malam karena ada suara-suara aneh. Kadang terdengar seperti suara tangisan perempuan lirih, kadang suara orang ketawa cekikikan, tapi samar. Dan yang paling bikin merinding adalah suara bisikan. Makan, begitu suaranya. Pelan banget, kayak bisikan yang langsung nempel di telinga. Padahal pas dicek, nggak ada siapa-siapa. Warga awalnya pikir cuma halusinasi atau efek takut berlebihan. Tapi lama-lama kejadiannya makin sering. Ada satu keluarga yang rumahnya cuma sepelemparan batu dari warung Pak Darto. Ibu rumah tangganya cerita kalau hampir tiap malam sekitar jam 2 pagi, dia dengar suara tangisan dari arah warung. Tangisan panjang, pilu, kayak orang disiksa. Pernah suatu kali dia nekat intip dari jendela, dan yang dia lihat bikin bulu kuduknya berdiri di depan warung. Yang lampunya sengaja dibiarkan menyala temaram meski warung tutup. Dia lihat ada bayangan perempuan duduk di bangku plastik. Rambutnya panjang menutupi wajah, badannya membungkuk, dan suaranya pelan, meraung. Tapi anehnya, nggak ada orang lain yang dengar. Suaminya yang tidur di sebelah sama sekali nggak keganggu. Kejadian kayak gitu juga dialami tetangga lain, Ada, yang bilang mereka sering dengar suara langkah kaki di depan rumah. Padahal pas dilihat nggak ada orang. Ada juga yang lihat sosok hitam besar berdiri di samping warung. Matanya merah menyala kayak bara api. Sosok itu nggak bergerak, cuma berdiri aja. Tapi tatapannya seolah ngikutin siapapun yang berani melihat. Puncaknya, ada satu tetangga. Namanya Pak Hadi yang kebetulan rumahnya tepat di belakang warung. Suatu malam sekitar jam 1, dia kebangun karena dengar suara orang ngobrol di belakang rumah. Suaranya berat, serak, bercampur dengan suara Pak Darto. Karena penasaran, Pak Hadi pelan-pelan ngintip lewat celah ventilasi dapurnya. Pemandangan yang dia lihat bikin dia hampir teriak. Pak Darto ternyata lagi jalan ke arah kali kecil di belakang warung. Tangannya bawa sebuah nampan isi sesajen. Ada kembang 7 rupa, rokok kretek, sama nasi putih lengkap dengan lauk ayam utuh. Tapi yang bikin merinding, di samping Pak Darto, ada sosok tinggi besar, hitam legam, nggak jelas bentuknya. Matanya merah menyala, persis kayak yang pernah dilihat Roni malam itu. Pak Darto berhenti di pinggir kali, lalu menaruh sesajen di atas tanah. Setelah itu, dia duduk bersila, mulutnya komat kamit kayak baca sesuatu. Sesekali dia mengangguk, seolah lagi dengerin jawaban. Tapi siapa yang jawab? Sosok hitam besar itu terlihat bergerak. Suaranya berat banget, kayak suara orang bicara dari dalam gua. Mereka sudah makan, tapi butuh lebih banyak. Begitu samar-samar terdengar, Pak Hadi langsung mundur pelan-pelan.
keringat dingin bercucuran. Malam itu dia nggak berani tidur lagi. Besok paginya, dia cerita ke istrinya. Tapi istrinya malah nyuruh dia diam. Katanya, jangan ikut campur urusan orang. Apalagi yang ada hubungannya sama dunia begituan. Meski begitu, gosip tentang kebiasaan Pak Darto bawa sesajen ke kali makin nyebar. Ada yang bilang, setiap kali sesajen ditaruh suara-suara aneh di malam hari. Justru makin menjadi. Beberapa warga yang kebetulan lewat depan warung setelah tengah malam, bahkan bilang mereka sering mencium bau anyir, kayak darah segar bercampur dengan aroma nasi goreng Roni, yang masih trauma setelah pengalaman pertama beli nasi goreng itu. Jadi, makin kepikiran. Dia sengaja lewat depan warung suatu malam buat memastikan. Benar saja. Begitu dia jalan pelan mendekati gerobak biru itu, lampu bohlam kuningnya tiba-tiba berkedip-kedip. Suasana jadi hening banget, cuma ada suara jangkrik. Tapi dari arah warung, dia jelas dengar bisikan. Makan, makan. Roni merinding setengah mati, langsung jalan cepat. Tapi yang bikin dia hampir jatuh, bisikan itu tiba-tiba pindah ke telinganya sendiri. Padahal dia sendirian, suaranya jelas banget. Dingin, bikin kepala berdenyut. Malam itu, Roni pulang dengan langkah gemetar. Dan dia yakin ada sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar warung nasi goreng. Semakin hari, bisikan-bisikan itu jadi momok warga sekitar. Ada anak kecil yang tiba-tiba terbangun tengah malam, matanya kosong, sambil bilang, makan, dengan suara bukan suara anak kecil. Orang tuanya sampai nangis ketakutan. Setelah dibacain doa, baru anak itu bisa tidur lagi. Seorang bapak tua penjaga musola di dekat situ juga cerita, kalau setiap habis azan subuh, dia sering nemuin bekas nasi tercecer di depan pintu musola. Bukan nasi biasa, tapi warnanya agak merah, basah, dan baunya mirip bau amis darah. Bapak tua itu akhirnya milih bersihin tanpa banyak tanya. Tapi dalam hati dia yakin, itu pasti ada hubungannya sama warung Pak Darto. Suasana kampung jadi mencekam. Malam-malam sepi, orang-orang gak berani keluar rumah setelah jam 10. Tapi anehnya, warung Pak Darto tetap aja ramai pembeli tiap sore sampai malam. Seolah-olah yang kena gangguan cuma warga sekitar. Sedangkan pembeli dari luar daerah gak sadar apa-apa. Sampai suatu malam, ada seorang pemuda ojek online yang cerita habis antar pesanan nasi goreng ke pelanggan. Pas lewat depan warung, dia lihat jelas Pak Darto lagi berdiri di balik gerobak. Tapi wajahnya berubah. Kulitnya pucat banget, matanya sayu, tapi ada lingkar merah menyala di dalamnya. Senyumnya aneh. Lebar banget, gak wajar. Si pemuda itu langsung tancap gas, gak berani nengok lagi. Cerita demi cerita terus bermunculan, bikin warga makin yakin kalau ada sesuatu yang gelap di balik kesuksesan warung itu. Dan bisikan tengah malam makan jadi pertanda bahwa ada sesuatu yang lapar, sesuatu yang terus menuntut tumbal. Dan mungkin warga sekitar adalah sasaran berikutnya. Malam itu udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun jam sudah menunjukkan lewat tengah malam, jalanan di sekitar warung nasi goreng Pak Darto sepi. Hanya sesekali motor lewat. Lampu jalan berkelip redup, beberapa bahkan mati, bikin suasana makin mencekam. 3 pemuda Roni, Bima, dan Yudi sudah memantapkan hati untuk membuktikan sendiri gosip yang beredar. Mereka ingin tahu, sebenarnya apa rahasia warung nasi goreng itu. Awalnya mereka sempat ragu, tapi rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Mereka memilih bersembunyi di balik pohon besar dekat warung, yang posisinya agak gelap tertutup. Bayangan, dari situ mereka bisa mengintip jelas ke arah gerobak Pak Darto tanpa ketahuan. Mereka sudah datang sejak jam 11 malam, tapi warung masih ramai oleh pembeli. Baru setelah jam 1 lewat, warung mulai sepi. Satu persatu kursi kosong, tinggal beberapa orang yang masih ngobrol. Begitu jarum jam menunjuk pukul 2 pagi, suasana jadi benar-benar sepi. Hanya suara jangkrik dan kadang gonggongan anjing. Jauh di ujung jalan, Pak Darto kelihatan sibuk, tapi bukan lagi melayani pembeli. Dia menutup gerobaknya, memadamkan sebagian lampu, lalu duduk di kursi kecil depan wajan besar. Dari balik pohon, ketiga pemuda itu menahan napas. Tiba-tiba, dari arah gelap sebelah warung, muncul sosok tinggi besar. Badannya hitam pekat, kayak bayangan yang padat, bukan manusia. Matanya merah menyala, bikin bulu kuduk langsung berdiri. Lidahnya menjulur panjang, menjilat-jilat udara seakan mencium bau mangsa. Roni refleks hampir teriak, tapi Bima langsung menutup mulutnya. Mata mereka sama-sama membelalak. Mereka nggak pernah nyangka kalau cerita gosip warga ternyata benar adanya. Sosok itu duduk berhadapan dengan Pak Darto. Anehnya, meskipun makhluk, itu jelas-jelas menyeramkan. Pak Darto terlihat tenang, seakan sudah terbiasa. Suara mereka samar terdengar. Pak Darto bicara dengan nada rendah, "Tuan, saya sudah siapkan semua. Tolong jaga rezeki saya tetap lancar." Makhluk itu menggeram. Rendah, suara kayak gabungan harimau dan manusia. Lalu Pak Darto bangkit,
menyalakan kompor lagi, dan mulai memasak nasi goreng. Gerakannya sama seperti biasa, cepat dan lincah. Spatula beradu dengan wajan menimbulkan bunyi nyaring. Tapi malam itu, ada yang berbeda. Roni memperhatikan dengan seksama, dan nyaris nggak percaya dengan apa yang dilihat. Pak Darto membuka sebuah botol kecil dari dalam gerobaknya. Isinya cairan merah kental, mirip darah. Dia menuangkannya ke wajan, bercampur dengan nasi. Asap yang keluar bukan bau sedap nasi goreng, melainkan bau anyir menusuk hidung. Roni sampai menutup mulut dan hidung. Dengen Tanggen takut ketahuan kalau mereka muntah atau bersuara. Sementara Bima dan Yudi saling pandang dengan wajah pucat pasi. Makhluk hitam itu tersenyum. Lidah panjangnya menjilat-jilat udara, seakan menikmati aroma nasi goreng bercampur cairan merah itu. Perlahan, Pak Darto menyerahkan sepiring nasi goreng kepada makhluk itu. Anehnya piring itu tidak jatuh atau tembus. Makhluk itu benar-benar mengambilnya, lalu mulai melahap nasi goreng itu dengan lahap. Suara kunyahannya keras, menjijikkan, bercampur dengan suara berdecak lidah ketiga pemuda. Itu sudah nggak kuat. Yudi sampai gemetar, kakinya nyaris nggak bisa digerakkan. Gila, beneran ada! Beneran ada! Bisik Yudi dengan suara nyaris tak terdengar. Roni menggenggam lengan Bima kuat-kuat, berharap ada yang menahannya biar nggak kabur terburu-buru. Tapi justru rasa takut itu semakin menjadi. Saat makhluk itu menoleh ke arah mereka, mata merahnya seakan langsung menatap ke arah pohon tempat mereka sembunyi. Roni merasa jantungnya berhenti berdetak. Dia, lihat kita, bisik Bima dengan suara tercekat. Tanpa aba-aba, mereka bertiga langsung lari terbirit-birit, meninggalkan pohon itu. Suara ranting patah, langkah kaki berdebam, semua terdengar jelas. Dari belakang, mereka dengar suara tawa serak, panjang dan menyeramkan, seperti ada yang sengaja menertawakan ketakutan mereka. Mereka nggak berhenti lari sampai cukup jauh dari warung itu. Nafas mereka terenggengka, dada sesak, keringat bercucuran meski udara malam terasa dingin. Yudi langsung terduduk di pinggir jalan, wajahnya pucat kayak kertas. Roni menatap Bima dengan mata ketakutan. Lo lihat kan? Kita semua lihat kan? Itu beneran. Bukan halusinasi bukan? Bima hanya mengangguk pelan, masih sulit bicara. Mereka bertiga sadar, apa yang mereka saksikan barusan bukan hal biasa. Itu rahasia besar Pak Darto, dan bukan sembarang rahasia. Itu perjanjian gelap, pesugihan. Malam itu mereka pulang dengan rasa takut luar biasa. Tapi ternyata, ketakutan itu nggak berhenti sampai di situ. Sejak malam itu, mimpi buruk mulai menghantui. Roni bermimpi dirinya duduk di depan warung Pak Darto. Tapi bukan jadi pembeli, dia jadi orang yang dipaksa makan nasi goreng bercampur darah. Dalam mimpinya, nasi itu terasa anyir, lengket, dan setiap kali dia telan, suara tawa serak itu terdengar, makin dekat di telinganya. Dia terbangun berkeli-keli dengan tubuh basah oleh keringat. Bima juga nggak kalah parah. Dia sering bermimpi dikejar bayangan hitam tinggi besar itu. Setiap kali hampir tertangkap, dia terbangun dengan teriakan keras. Badannya gemetar, jantung berdegup kencang, seakan benar-benar hampir mati ketakutan. Sementara Yudi, kondisinya malah lebih buruk. Dia jadi sakit-sakitan, badannya lemes, wajah pucat, dan matanya cekung seperti pelanggan warung Pak Darto yang dulu sempat jatuh sakit. Orang tua Yudi panik, sudah dibawa ke dokter tapi nggak ketemu penyebab jelas. Dokter bilang semua hasil pemeriksaan normal, tapi tubuh Yudi terus melemah. Roni dan Bima mulai curiga. Mungkin ini ada hubungannya dengan apa yang mereka lihat malam itu. Mereka merasa seolah sudah dibawa masuk ke lingkaran gelap pesugihan itu. Hari demi hari, kondisi mereka semakin mencekam. Roni jadi sering mendengar bisikan di kamarnya sendiri. Tengah malam, suara itu muncul. Makan, persis kayak yang sering didengar warga dari arah warung. Bima bahkan pernah lihat bayangan besar berdiri di pojok kamarnya. Mata merah menyala itu menatap tajam ke arahnya, bikin dia nggak bisa gerak sama sekali. Seakan tubuhnya kaku. Mereka bertiga akhirnya kumpul lagi, saling cerita tentang apa yang mereka alami. Wajah mereka sama-sama pucat. Lingkaran hitam di mata makin jelas karena kurang tidur. Kita salah, Ron, kata Bima dengan suara pelan. Kita nggak seharusnya ngintip, kita udah ganggu perjanjian dia. Sekarang kita yang kena getahnya. Roni menggigit bibir, merasa bersalah. Tapi rasa penasaran masih ada. Kalau gitu, gimana caranya biar kita lepas? Masa kita biarin aja gini? Lama-lama kita bisa mati, Bim. Mereka mulai mikir untuk minta bantuan orang pintar. Tapi belum sempat mereka lakukan, gangguan itu makin menjadi-jadi. Yudi, suatu malam, berteriak keras di rumahnya. Orang tuanya masuk kamar dan menemukan dia kejang-kejang. Mulutnya berbusa, matanya melotot ke atas. Yang bikin makin ngeri, dari mulutnya tercium bau anyir darah. Sama persis kayak aroma nasi goreng yang pernah dicium Roni malam itu. Sejak kejadian itu,
Yudi nggak pernah sama lagi. Tubuhnya lemah, jalan pun susah. Roni dan Bima semakin yakin bahwa semua ini ada hubungannya dengan pesugihan Pak Darto. Mereka sadar, rahasia yang mereka ungkap bukan hanya sekadar cerita seram. Itu adalah perjanjian dengan sesuatu yang jauh lebih jahat dari yang mereka bayangkan. Dan sekarang, mereka bertiga ikut terseret ke dalamnya. Malam itu, Roni kembali bermimpi. Dalam mimpinya, dia lihat Pak Darto tersenyum di depan gerobaknya. Tapi kali ini, nasi goreng yang dimasak bukan untuk makhluk hitam itu. Piringnya disodorkan langsung ke Roni. "Makanlah," kata Pak Darto dengan suara dingin. Roni tapi tubuhnya nggak bisa digerakkan. Tangannya otomatis menyendok nasi goreng anyir itu, lalu memasukkannya ke mulut. Suara tawa serak menggelegar. Makin lama makin keras. Roni terbangun dengan teriakan. Dan untuk pertama kalinya dia menemukan bercak merah di tangannya. Bau anyirnya masih menempel. Itu bukan mimpi biasa. Itu peringatan, atau mungkin kutukan. Rahasia besar sudah terbongkar, tapi justru dengan harga yang sangat mahal. Roni, Bima, dan Yudi sadar. Sejak malam mereka mengintip itu, hidup mereka nggak akan pernah sama lagi. Mereka sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat, dan sekarang mereka harus siap dengan konsekuensinya. Sejak malam para pemuda itu nekat ngintip ritual aneh Pak Darto. Suasana kampung jadi jauh lebih mencekam, apalagi setelah kabar tentang hilangnya Fajar. Fajar adalah salah satu dari mereka yang sempat melihat jelas sosok tinggi hitam bermata merah yang duduk di hadapan Pak Darto. Setelah kejadian itu, Fajar jadi murung, jarang keluar rumah. Bahkan kata ibunya, anaknya sering terbangun tengah malam sambil teriak ketakutan. Sampai akhirnya, pada suatu malam, Fajar benar-benar hilang. Ibunya nangis histeris. Pintu rumah terbuka, motor masih ada, dompet dan HP juga masih di meja, tapi anaknya nggak ada. Kayak ditelan bumi. Woga langsung. Tiga. Semua turun tangan nyari, mulai dari geng-geng sempit, lapangan kali kecil di belakang warung, sampai ke jalan besar. Tapi hasilnya nihil. Yang lebih bikin merinding, beberapa warga yang ikut nyari sempat bilang mereka dengar suara Fajar minta tolong. Suaranya lemah banget, kayak orang kecekik, "Tolongin aku, tolong." Tapi pas ditelusuri, nggak ada siapa-siapa. Malam itu, udara jadi dingin nggak biasa. Angin kayak bawa bisikan. Banyak yang yakin Fajar sudah jadi korban. Orang tua di kampung situ sampai nyeletuk. Kalau warung itu makin rame, itu tandanya ada tumbal baru. Dan bener aja, 2 hari setelah Fajar hilang, warung nasi goreng Pak Darto makin rame gila-gilaan. Antriannya nggak cuma belasan orang, tapi ada yang rela nunggu sejam, 2 jam, cuma buat sepiring nasi goreng yang sebenarnya rasanya hambar. Herannya, semua orang tetap nagih. Warga yang sebelumnya ragu-ragu, mulai yakin ada pesugihan di balik itu semua. Apalagi beberapa orang tua sering mengingatkan, dulu di tanah kosong tempat Pak Darto jualan, pernah ada orang yang bunuh diri gantung. Pohonnya memang sudah ditebang, tapi katanya, arwahnya masih gentayangan, dan sekarang tanah itu jadi pusat warung Pak Darto yang misterius. Malam Jumat Kliwon, suasana jadi makin mencekam. Beberapa warga mengaku melihat sosok Fajar duduk sendirian di bangku kayu dekat kali belakang warung. Wajahnya pucat, matanya kosong kayak orang linglung. Ada yang sempat manggil, "Jar, itu kamu kan?" Tapi begitu dideketin, sosok itu hilang. Seketika, hanya tinggal angin dingin yang bikin bulu kuduk berdiri. Salah satu pemuda lain yang ikut ngintip, namanya Andri, mulai dihantui. Dia sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia lihat Fajar lagi duduk di depan gerobak nasi goreng dengan tangan diikat. Wajahnya penuh darah dan mulutnya disumpal kain. Di sampingnya ada sosok tinggi hitam itu, sambil menjilat darah yang menetes dari tubuh. Fajar, Andri sering kebangun tengah malam dengan keringat dingin. Beberapa kali dia nekat cerita ke teman-temannya, tapi malah ditertawakan. "Ah, lu kebanyakan mikir, Ri," kata mereka. Tapi Andri tahu, itu bukan cuma mimpi. Ada pesan yang ingin disampaikan. Sampai suatu malam, waktu dia pulang kerja, jalanan sepi, cuma ada lampu jalan yang temaram. Dia ngerasa kayak ada yang ngikutin. Langkahnya berat, tapi waktu nengok, jalan kosong. Tapi dia jelas dengar ada napas kasar, kayak orang ngos-ngosan. Pas makin deket rumah, tiba-tiba ada bayangan gede jatuh tepat di depan kakinya. Bayangan itu nggak ada wujud orangnya, cuma gelap pekat. Tapi matanya merah menyala. Andri lari sekenceng-kencengnya, tapi telinganya masih dengar bisikan lirih, "Kamu selanjutnya." Besoknya, Andri sakit. Badannya lemes, pucat, kayak kehisap tenaganya. Ibunya panik, dibawa ke dokter. Tapi dokter bilang nggak ada penyakit serius. Anehnya, tiap malam Andri selalu teriak-teriak sambil nyebut nama Fajar. Sampai akhirnya, Andri juga hilang. Sama kayak Fajar.
Kamar tidurnya kosong, jendela terbuka, dan di lantai cuma ada noda merah pekat yang entah darah atau bukan. Kabar ini bikin kampung makin resah. 2 pemuda hilang, keduanya pernah ngintip ritual Pak Darto. Warga mulai nyambungin, jangan-jangan memang itu harga yang harus dibayar tumbal, dan yang bikin makin aneh. Setiap ada yang hilang, warung Pak Darto makin ramai. Orang-orang luar kampung yang gak tahu apa-apa, tetap datang dengan wajah sumringah, beli nasi goreng kayak nggak ada apa-apa. Malam-malam berikutnya, beberapa warga sering lihat Pak Darto keluar rumah, bawa sesuatu dalam plastik hitam. Jalannya pelan ke arah kali kecil belakang warung. Ada yang berani ngikutin dari jauh, tapi katanya Pak Darto berhenti di tengah gelap, buka plastik itu, dan isinya kayak potongan daging merah, dilempar ke air kali. Lalu dia komat kamit kayak orang baca mantra dari keyohan. Warga itu lihat, sesuatu muncul di permukaan air, bukan ikan, tapi bayangan hitam gede, dengan tangan panjang menjulur ke atas. Warga itu langsung kabur, nggak berani lihat lebih lama. Sejak itu, nggak ada yang berani ngomong terang-terangan soal warung nasi goreng Pak Darto. Semua cuma bisik-bisik, kalau ada yang hilang, orang tua di kampung cuma geleng-geleng. Itu tumbal yang terlupakan. Syarat biar warung itu tetap laris, yang bikin makin ngeri, ternyata bukan cuma Fajar dan Andri. Dalam hitungan minggu, ada lagi 1 orang pemuda yang hilang. Namanya Dimas, salah satu teman dekat Fajar. Dia yang dulu paling nekat ngajak ngintip. Tubuhnya nggak pernah ditemukan. Tapi malam setelah dia hilang, ibunya teriak histeris. Katanya, dia lihat Dimas duduk di dapur rumah. Wajahnya pucat, mata melotot, bibirnya bergerak-gerak kayak mau ngomong, tapi nggak keluar suara. Begitu ibunya nyalain lampu, sosok itu hilang. Setiap kali ada yang hilang, selalu ada tanda-tanda aneh. Malam sebelumnya, biasanya terdengar suara tangisan perempuan dari arah warung. Tangisan lirih, pilu, tapi juga menyeramkan. Seakan-akan ada yang menagih tumbal baru. Beberapa warga tua yakin, pesugihan yang dijalani Pak Darto memang butuh tumbal manusia. Dan tumbal itu biasanya orang yang tahu rahasia, orang yang berani ngintip, atau orang yang mencoba melawan. Kalau tidak dipenuhi, katanya pesugihan itu bisa balik nyeret nyawa keluarganya sendiri. Itu sebabnya Pak Darto rela ngasih tumbal siapa aja, asalkan bukan dari keluarganya. Malam-malam di kampung jadi nggak pernah tenang. Anak-anak dilarang keluar. Orang tua waspada kalau ada suara aneh. Tapi warung Pak Darto tetap berdiri, tetap ramai, tetap jadi magnet orang-orang luar yang nggak tahu apa-apa. Sampai akhirnya banyak orang sadar, setiap ada tumbal yang hilang, ada perubahan di gerobak nasi goreng Pak Darto. Warna catnya yang dulu biru pudar, tiba-tiba kelihatan lebih baru, lebih mengkilap. Lampu bohlamnya yang remang, tiba-tiba jadi terang. Wajan yang tadinya gosong jadi kinclong kayak baru beli. Kayak ada energi gaib yang selalu merawat warung itu. Dan bisikan yang sering terdengar warga tiap malam makin jelas, makin sering. Kadang dari arah warung, kadang dari arah kali, kadang bahkan dari dalam rumah warga. Makan, makan, makan. Suaranya lirih, tapi panjang, bikin orang yang dengar langsung merinding sampai ke tulang. Sejak hilangnya Fajar, Andri, dan Dimas, orang kampung percaya warung itu nggak lagi sekadar warung nasi goreng. Itu sudah jadi tempat tumbal, tempat perjanjian antara manusia serakah dengan makhluk gaib. Dan setiap tumbal yang terlupakan, arwahnya bakal gentayangan, nyari jalan pulang. Tapi nggak pernah bisa bener-bener kembali. Malam itu, udara Jakarta Barat terasa berbeda. Langit gelap pekat, angin kencang bertiup, membuat spanduk dan terpal di pinggir jalan berkibar kencang. Suara gesekan daun-daun pohon terasa menambah mencekam suasana. Warga sekitar sebenarnya sudah terbiasa dengan malam Jumat Kliwon. Tapi kali ini auranya lebih berat dari biasanya. Orang-orang bahkan enggan keluar rumah setelah Isya. Semua pintu rumah tertutup rapat, jendela-jendela terkunci, dan jalanan mendadak sepi. Warung Pak Darto masih berdiri di ujung jalan, seperti biasanya. Lampu bohlam kuning yang tergantung di atas gerobak biru itu berkelip-kelip, seolah mau mati, lalu menyala lagi. Dari keyohan, suara spatula beradu dengan wajan masih terdengar jelas. Khas suara nasi goreng digoreng dengan cepat. Onye karena tidak ada satupun pelanggan malam itu. Gerobak itu sepi, tapi suara wajan masih hidup. Sioliala Pak Darto sedang sibuk melayani banyak orang. Beberapa warga yang memberanikan diri, mengintip dari balik jendela merasa bulu kuduknya berdiri. Mereka melihat Pak Darto sedang mengaduk nasi goreng dengan gerakan cepat, mulutnya komat kamit seperti mengucapkan mantra. Namun yang bikin ngeri, mereka juga melihat sosok tinggi besar, hitam pekat dengan mata merah menyala berdiri di samping. Gerobak seakan-akan ikut mengawasi setiap adukan nasi goreng itu. Tiba-tiba, tepat pukul 12 malam,
Angin kencang bertiup lebih kencang lagi. Suara teriakan aneh terdengar dari arah warung. Beberapa warga yang penasaran keluar rumah, saling berpegangan karena rasa takut. Dari kejauhan mereka melihat, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, api menyala besar dari dalam gerobak. Api itu menjilat tinggi ke udara, membuat suasana jadi terang benderang. Anehnya, api itu hanya membakar warung Pak Darto. Rumah-rumah di kanan kirinya sama sekali nggak kena, padahal jaraknya rapat. Warga panik, beberapa mencoba mendekat untuk membantu, tapi tiba-tiba mereka mundur lagi karena mendengar suara yang membuat darah beku. Dari dalam api, terdengar suara tawa menggelegar, berat, seram, seperti suara makhluk yang bukan manusia. Suara itu bercampur dengan jeritan panjang seseorang yang meminta tolong itu. "Suara Pak Darto!" Salah satu warga berteriak, tapi nggak ada yang berani banner-banner mendekat. Api itu aneh. Warnanya bukan cuma oranye, tapi ada campuran merah, darah, dan hitam pekat. Setiap kali api berkobar, bayangan hitam besar dengan wajah menyeramkan tampak jelas di antara kobaran api. Tertawa lebar sambil menunjukkan gigi tajamnya. "Ya Allah, astagfirullah." Beberapa orang hanya bisa mengucap istighfar sambil gemetar. Jeritan Pak Darto makin lama makin parau. Lalu tiba-tiba berhenti begitu saja. Tinggal suara tawa makhluk hitam itu yang menggema, membuat malam semakin mencekam. Api terus membakar sampai menjelang subuh. Aneh, tidak ada satupun pemadam kebakaran yang datang. Padahal biasanya kalau ada kebakaran sekecil apapun, orang-orang pasti langsung lapor. Kali ini seolah-olah ada kekuatan gaib yang membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan. Saat azan subuh berkumandang, api itu padam dengan sendirinya. Asap hitam pekat membubung tinggi ke langit. Warga yang nekat mendekat hanya bisa melongo. Yang tersisa hanyalah gerobak biru gosong, berdiri miring seolah mau roboh. Tidak ada sisa warung, tidak ada tubuh Pak Darto, bahkan tidak ada abu. Selain dari gerobak itu, semuanya hilang begitu saja, seperti ditelan api gaib. Keesokan harinya, suasana kampung berubah jadi muram. Banyak orang yang masih syok karena kejadian semalam. Ada yang bilang itu balasan dari Tuhan atas keserakahan Pak Darto. Ada juga yang bilang makhluk yang selama ini membantu Pak Darto menagih perjanjiannya sendiri. Namun, teror ternyata tidak berhenti di situ. Seminggu setelah kebakaran itu, beberapa warga melaporkan melihat sosok penjual nasi goreng misterius lewat tengah malam. Gerobaknya berwarna biru, persis seperti gerobak Pak Darto. Lampu bohlam kuning tergantung di atasnya, dan suara spatula beradu dengan wajan terdengar nyaring. Masalahnya, ketika orang berusaha mendekat, wajah si penjual tidak jelas. Ada yang bilang wajahnya hancur terbakar, ada yang bilang kosong tanpa mata dan mulut. Awalnya, orang mengira itu cuma halusinasi karena masih trauma dengan kejadian kebakaran. Tapi lama-lama, kabar semakin menghebohkan. Ada 2 orang yang nekat beli nasi goreng tengah malam dari gerobak biru itu. Besoknya, keduanya hilang tanpa jejak. Keluarganya mencari kemana-mana, lapor polisi, tapi nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Sejak saat itu, warga percaya bahwa roh Pak Darto tidak pernah benar-benar hilang. Dia masih gentayangan, mendorong gerobaknya di jalanan sepi, mencari pelanggan baru untuk dijadikan tumbal. Beberapa orang yang pernah melihat penjual nasi goreng misterius itu bersumpah, aroma nasi gorengnya sangat anyir, bercampur bau darah dan daging gosong. Suatu malam, seorang ojek online yang kebetulan melintas di jalan itu bercerita. Dia melihat gerobak biru dengan lampu bohlam menyala redup. Karena penasaran, dia berhenti agak jauh untuk mengamati. Dari posisinya, dia melihat jelas penjual itu menoleh ke arahnya. Matanya merah menyala, senyumnya lebar memperlihatkan gigi tajam penuh darah. Ojek online itu langsung tancap gas, kencang sekali, sampai nggak berani kerja lagi malam-malam. Cerita makin berkembang. Ada mahasiswa yang kos di sekitar situ bilang kalau setiap malam Jumat Kliwon, dia selalu dengar suara spatula beradu dengan wajan di luar kosannya. Padahal, tidak ada satupun warung buka malam itu. Ketika dia berani intip dari jendela, dia melihat gerobak biru lewat pelan-pelan, lalu menghilang begitu saja di ujung gang. Banyak orang yang jadi takut lewat jalan itu kalau sudah tengah malam. Jalan yang biasanya ramai dengan warung makan dan pedagang keliling, sekarang jadi sepi. Warga lebih memilih muter jauh daripada harus lewat depan bekas warung Pak Darto. Meski begitu, ada juga orang-orang luar yang penasaran dan sengaja datang hanya untuk membuktikan cerita ini. Beberapa YouTuber horor pernah coba datang untuk uji nyali. Anehnya, dari video yang mereka upload, suara spatula terdengar jelas, tapi kamera mereka tidak pernah bisa menangkap sosok gerobak biru itu. Cuma suara, kadang ada bayangan lewat sekilas, lalu hilang. Sampai sekarang, misteri itu belum pernah terjawab. Tidak ada yang tahu pasti kemana perginya tubuh Pak Darto
setelah kebakaran. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa gerobak biru itu masih suka muncul. Yang jelas, setiap kali ada yang berani membeli nasi goreng misterius itu, orangnya tidak pernah terlihat lagi keesokan harinya. Warga cuma bisa saling mengingatkan, terutama kalau ada orang baru yang lewat. Kalau tengah malam lihat gerobak biru jualan nasi goreng, jangan coba-coba berhenti. Jangan langsung jalan terus, pura-pura nggak lihat. Cerita itu terus hidup dari mulut ke mulut. Warung nasi goreng sederhana yang dulu selalu ramai, kini tinggal kenangan penuh misteri. Orang-orang yang pernah makan di sana kadang masih dihantui mimpi buruk. Merasa seperti ada yang mengintip dari balik jendela sambil berbisik, makan, makan. Dan di malam-malam tertentu, terutama saat Jumat Kliwon, jika kamu lewat jalan sepi di Jakarta Barat dan mendengar suara spatula beradu dengan wajan, jangan menoleh. Karena bisa jadi, itu bukan pedagang nasi goreng biasa. Bisa jadi, itu Pak Darto yang kembali mencari tumbal berikutnya. Cerita pesugihan penjual nasi goreng di Jakarta Barat ini jadi pengingat buat kita semua. Kadang, kesuksesan yang terlihat instan ada harga yang harus dibayar mahal. Jangan sampai karena tergoda keuntungan besar, kita malah menyerahkan jiwa pada sesuatu yang menyeramkan. Dan buat kalian yang suka jajan malam-malam, hati-hati. Siapa tahu nasi goreng yang kalian makan bukan cuma sekadar makanan. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.